Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas Dewas KPK dan dijatuhi sanksi sedang. Gufron dinilai menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin KPK dalam membantu mutasi seseorang, yaitu seorang aparatur sipil negara ASN di Kementerian Pertanian. Padahal saat ini Nurul Gufron kembali mendaftar sebagai calon pimpinan ataupun capim KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK dan dijatuhi sanksi sedang. Padahal saat ini Nurul Gufron kembali mendaftar sebagai calon pimpinan capim KPK. Gufron mengaku pasrah. Ia menyerahkan ke panitia seleksi atau pansel KPK jika hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam menyeleksi capim KPK. Saya pasrahkan kepada pansel saja. Jadi saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritatifnya mempertimbangkan sendiri. Tapi apakah tetap confident, Pak? Meski demikian, Gufron tetap percaya diri maju sebagai calon pimpinan KPK. Namun ia kembali menegaskan pasrah atas penilaian panitia seleksi. Ya, tentu saya tetap confident bahwa penilaian dari pansel bagaimana. Sekali lagi saya menjaga independensi beliau untuk tentu menampung semua informasi tentang profil saya. Saya pasrahkan ke yang bersangkutan ya. Meski telah divonis melanggar kode etik dan diputus sanksi sedang oleh Dewas KPK, Gufron bersikukuh bahwa ia hanya mengkomunikasikan keluhan dan bukan menyampaikan permohonan bantuan untuk dimudahkan. Saya kira saya menghormati pertimbangan atas pembelaan saya yang ditolak tersebut dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya prosesnya sudah sesuai dengan prosedur. Saya juga telah memberikan pertimbangan bahwa saya menganggap perkaranya secara substansial bahwa saya tidak pernah minta bantuan. Cuma itu ditafsiri oleh saudara Kasdi sendiri. Saya menyampaikan keluhan. Sebagaimana dipertimbangkan tadi, saya juga menyampaikan keluhan. Tapi oleh Kasdi kemudian ditanggapi sebagai permohonan bantuan dan kemudian dia menindaklanjuti. Yang pandangan saya memiliki pertanggungjawaban atas telepon ataupun atas komunikasi saya yang menyampaikan keluhan bahwa ternyata yang menerima keluhan saya kemudian menganggap bantuan, itu anggapannya yang bersangkutan gitu ya. Sebelumnya Dewas, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memutuskan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan sanksi sedang kepada Gufron ini berupa teguran tertulis. Dalam putusannya, Dewas KPK menilai Gufron mempergunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK. Gufron meminta bantuan kepada Kasdi Subagiono selaku PLT Irjen dan Sekjen Kementerian Pertanian untuk memutasi seorang pegawai Kementan Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Malang. Menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini membantu seseorang supaya dimutasikan ke Jawa Timur dari Kementerian Pertanian. Anda sudah baca semua. Sanksinya kita jatuhkan sanksi sedang. Secara musyawarah kami berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan baru terbatas kepada dampak negatif bagi KPK, menurunkan citra KPK. Karena berat ringannya sanksi itu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Apa itu sanksi sedang? Sudah kami sampaikan juga tadi bahwa sanksi itu berupa teguran tertulis dan disertai dengan pemotongan penghasilan sebanyak 20% selama 6 bulan. Bukan gaji, penghasilan. Karena putusan yang dulu keliru sudah kita perbaiki, bukan gaji sekarang, tetapi penghasilan 20%. Usai sidang kode etik, anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengungkap harapannya
agar panitia seleksi Capim dan Dewas Lembaga Anti Rasuah tidak meloloskan pihak yang memiliki cacat etik. Pansel pimpinan dan Dewas KPK supaya siapapun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun Dewas KPK. Itu saja. Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.